Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat kue tradisional jajanan pasar. Ini namanya Nagasari. Tapi bedanya di sini saya nggak bungkus pakai daun pisang. Jadi buat kalian yang susah mendapatkan daun pisang, nggak ada di tempat tinggal kalian, boleh banget ya cara buat Nagasarinya itu dengan cara dicetak menggunakan loyang. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat Nagasari loyang seperti ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan pisangnya. Di sini saya pakai pisang uli atau pisang lilin atau pisang ayam atau pisang jantan orang menyebutnya ya. Boleh juga pakai pisang tanduk ataupun pisang kepok ya. Pilih pisang yang gak terlalu matang alias masih agak mengkel gitu. Kupas pisang kemudian belah dua seperti ini ya. Nah, ini hasilnya. Untuk pisangnya kira-kira 1 sisir lebih ya. Selanjutnya saya mau buat adonan kue Nagasarinya. Siapkan wadah lalu masukkan setengah kilogram tepung beras. Ini saya pakai tepung beras yang seperti ini, kemasan 500 gram. Kita pakai semuanya ya. Kalau kalian mau buat setengah resep juga boleh, tinggal kalian bagi dua aja. Lalu tambahkan dengan 150 gram tepung sagu atau sekitar 1,5 ounce atau sebanyak 15 sendok makan. Untuk takarannya itu seperti ini. Jadi peres agak cembung seperti ini sebanyak 15 sendok makan ya. Kemudian uleni tepung-tepung ini selama 5 menit. Jadi ini tuh resep dari ibu saya. Kalau di kampung saya, cara buat Nagasari itu nggak langsung dituangi santan ya teman-teman ya. Tapi tepungnya itu diremet-remet kayak gini. Tujuannya itu agar nanti hasil dari kue Nagasarinya itu lebih kenyal, nggak melenyek dan tentunya rasanya juga sangat lembut ya. Setelah 5 menit diuleni, tambahkan dengan 190 ml santan kekentalan sedang, lalu ini diuleni lagi ya. Maaf, saya langsung menggunakan tangan, gak pakai sarung tangan karena susah kalau mau pakai sarung tangan. Karena ini kan tekstur adonannya kan cair ya. Jadi sulit kalau mau pakai sarung tangan, tapi ini tangan saya sudah saya cuci bersih sebelumnya ya. Ini diuleni diremet-remet seperti ini selama kurang lebih 5 menit ya. Jadi cara memasukkan santannya itu secara bertahap ya, jangan sekaligus. Nah, mungkin di sini cara membuat Nagasari itu masing-masing daerah berbeda-beda ya teman-teman. Kalau di tempat saya tuh seperti ini. Buat kalian yang lagi nonton video saya, yang belum subscribe dan like, silakan subscribe dan like dulu ya. Karena setiap harinya saya akan upload video satu saja. Dan bagi yang sudah like dan subscribe-nya, Umi ucapkan terima kasih. Kemudian tambahkan dengan 1/4 kilogram gula pasir. Ini saya takar pakai gelas padat ya, 1 gelas belimbing seperti ini. Tambahkan dengan 1 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk hingga gula dan garamnya terlarut ya.
Setelah gulanya larut, selanjutnya saya mau ambil sedikit adonan. Ini nanti mau saya beri warna hijau. Jadi untuk adonan warna hijau ini secukupnya aja ya. Jika nanti kurang, kita bisa buat lagi adonan yang berwarna hijau dengan mengambil dari adonan warna putih ini ya. Saya tambahkan dengan sedikit pasta pandan, kira-kira setengah sendok teh ya. Aduk rata, sisihkan. Kemudian siapkan loyang, ini saya beri sedikit minyak untuk olesan. Untuk loyangnya di sini saya pakai loyang ukuran 20 kali 20. Kalau kalian mau buat satu cetakan aja, boleh banget pakai loyang ukuran 22 kali 22 ya. Karena ini kan mau saya bagi dua, jadi saya pakai loyang ukuran 20 ya yang pertama. Kemudian ini saya lapisi dengan plastik tahan panas seperti ini. Karena masih ada sisa di bagian pinggir, ini saya gunting ya. Kemudian bagian atas plastik juga saya beri minyak lagi, kemudian oles hingga merata. Sebelumnya saya sudah siapkan kukusan. Ini air kukusannya juga sudah mendidih. Kemudian masukkan loyang yang sudah dialasi dengan plastik tadi. Lalu tuang dengan adonan yang berwarna hijau terlebih dahulu. Kita tuang hingga seluruh permukaan loyang itu tertutup dengan adonan ya. Jadi untuk adonan warna hijau ini secukupnya aja teman-teman ya. Kalau satu kali kita buat adonan yang warna hijau kemudian habis, itu bisa dibuat lagi nggak masalah ya. Lalu ini dikukus selama 10 menit hingga set menggunakan api sedang. Jangan lupa tutup kukusannya supaya selalu dilapisi menggunakan kain bersih agar uap air nggak jatuh ke adonan ya. Setelah 10 menit buka tutup kukusan. Ini lapisan yang pertama sudah set. Selanjutnya kita akan susun pisangnya. Cara menyusunnya seperti ini ya. Kita kasih jarak satu dengan yang lainnya. Jadi kita kasih gang-gang gitu ya, sekat-sekat gitu, jangan terlalu rapat. Lalu siram dengan adonan yang berwarna putih hingga permukaan pisang itu tertutup ya. Lalu kukus selama 10 menit hingga set, tetap menggunakan api sedang ya. Setelah 10 menit buka tutup kukusan. Ini adonan putihnya sudah set ya. Kemudian bisa kita isi lagi dengan pisang. Nah ini tadi nggak ke video teman-teman ya. Jadi untuk mengisi pisangnya itu diletakkan di antara sekat pisang satu dengan yang lainnya tadi ya. Jangan disusun bertumpuk lurus dengan pisang yang di bawahnya. Lalu siram dengan adonan warna putih hingga menutupi seluruh permukaan pisang. Selanjutnya ini dikukus lagi selama 10 menit hingga set. Setelah 10 menit ini lapisan bawah sudah set ya. Selanjutnya bisa kita siram lagi dengan lapisan yang berwarna hijau. Nah ini sisanya tadi ya. Kita tuang semuanya. Kemudian kukus lagi selama 20 menit hingga matang. Tetap menggunakan api sedang ya. Setelah 20 menit buka tutup kukusan. Nah ini udah mateng, bisa diangkat. Jadi adonannya masih basah ya, tapi ini udah mateng. Kemudian biarkan hingga adonan benar-benar dingin. Jangan dibuka ya, karena ini masih sangat lengket.
Sekarang saya mau buat kue nagasari tanpa lapisan hijau. Caranya sama ya, kita tuang dulu lapisan putihnya sampai menutupi permukaan loyangnya. Kemudian dikukus selama 10 menit hingga set. Setelah 10 menit ini sudah set, selanjutnya bisa kita susun pisang di atasnya. Caranya sama ya, antara satu pisang satu dengan yang lainnya itu kita kasih jarak. Kemudian kita siram dengan lapisan putih lagi hingga permukaan pisang itu tertutup, lalu kukus lagi hingga set selama 10 menit. Setelah 10 menit ini udah set ya. Sekarang bisa kita susun lagi pisang di atasnya. Caranya tetap sama ya. Lalu siram dengan lapisan yang berwarna putih hingga bagian atas pisang tertutup. Lalu ini dikukus selama 20 menit hingga matang, tetap menggunakan api sedang ya. Setelah 20 menit ini kue nagasari loyangnya udah mateng ya, bisa diangkat. Kemudian ini kita biarkan hingga benar-benar dingin ya. Nah, ini kue nagasari loyangnya udah dingin, bisa kita lepaskan dari loyang. Caranya ini bisa kita langsung balik di atas nampan seperti ini. Lepasnya kan gampang ya karena ada plastiknya jadi nggak lengket sama sekali. Yang warna putih juga sama, langsung kita balik di atas piring atau di atas nampan. Selanjutnya ini bisa dipotong-potong ya. Untuk cara memotongnya boleh menggunakan pisau plastik. Kalau pakai pisau biasa seperti punya saya kayak gini, ini harus dilapisi dengan plastik ya biar nggak lengket. Kemudian potong-potong sesuai selera. Untuk kue nagasari loyang yang berwarna putih seperti ini, saya pakai tadi loyangnya ukuran 18 kali 18 ya. Sebenarnya sih kebesaran, jadi lebih baik pakai loyang ukuran 16 kali 16 ya. Nah, ini dia kue nagasari loyangnya udah jadi. Sekarang waktunya saya buat mencicipinya. Saya ambil satu potong. Jadi hasilnya tuh seperti ini ya. Antara pisang satu dengan yang lainnya itu berjarak, ada sekatnya kayak gini, nggak langsung bertumpuk gitu ya. Hasilnya kenyal banget, lentur. Bismillah. Ini lembut banget. Hasilnya kenyal, nggak mblenyek ya teman-teman. Rasanya enak. Untuk pisangnya juga pas, tingkat kematangannya nggak terlalu yang matang gitu. Ini enak banget, lebih praktis ya, nggak ribet pakai dibungkus-bungkus daun pisang. Nah, buat kalian yang suka dengan video saya, silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umiza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.